Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama, Farisa Amalia dengan NIM 1981965. Kedua, Asyifa Nuruldiah dengan NIM 198191100. Ketiga, Sofia Maharani dengan NIM 198191115. Keempat, Malia Koritanesa dengan NIM 198191170. Dan kelima, Rahmalia Hidayanti dengan NIM 198192000 akan mempresentasikan proyek kami mengenai Growth Chamber Kit. Pada kesempatan kali ini, presentasi akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, definisi masalah akan disampaikan oleh saudari saya, Rahmalia Hidayanti, dengan NIM 198192000. Selanjutnya, bagian syarat desain akan disampaikan oleh saudari saya, Asyifa Nuruldiah, dengan NIM 198191100. Kemudian, untuk bagian konsep desain akan disampaikan oleh saudari saya, Farisa Amalia, dengan NIM 198190065. Untuk desain terperinci, bagian fitur utama akan disampaikan oleh saudari saya, Sofia Maharani, dengan NIM 198191115. Bagian cara kerja akan disampaikan oleh saya sendiri, Malia Koritanesa, dengan NIM 198191170. Dan bagian analisis serta perhitungan disampaikan oleh saudari saya, Asyifa Nuruldiah, dengan NIM 198191100, dan Rahmalia Hidayanti dengan NIM 198192000. Lalu yang terakhir, untuk bagian lesson learn akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Malia Koritanesa dengan NIM 198191170. Diawali dengan semakin sempitnya lahan, khususnya di daerah perkotaan karena perkembangan teknologi industri yang sudah semakin modern. Nah, di sini kami sebagai peneliti merancang atau membuat suatu inovasi, yaitu disebut dengan growth chamber kit atau terrarium yang melatar belakangi yaitu untuk merancang tempat tumbuh tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan dasar tanaman. Nah, di sini juga kita dapat mengatur, mengawasi mengenai pencahayaan, pupuk, komposisi tanah, dan nutrisi yang terkandung di dalam tanaman itu sendiri sehingga menghasilkan kualitas yang sama dengan tanaman yang ditanam di lahan yang umumnya. Nah, selain itu, agar walaupun ditanam di tempat yang sempit atau tidak ada lahan sama sekali, di sini juga terrarium memperhatikan estetika supaya enak dipandang mata walaupun ditanam di tempat seminimal mungkin dengan syarat desain yang terpenuhi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat desain terrarium. Terrarium kelompok kami dibuat dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu harus memenuhi kebutuhan hidup tumbuhan, seperti air, nutrisi, dan cahaya, tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga tanaman tetap dapat tumbuh di tengah masalah kurangnya lahan di perkotaan. Juga tanaman yang ditanam pada terrarium harus memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada tanaman yang ditanam pada sistem terbuka. Hal tersebut dapat diwujudkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dapat dengan lebih mudah diatur pada terrarium. Faktor-faktor tersebut antara lain cahaya dari sinar lampu merah dan biru yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, suhu dalam wadah diatur dengan penggunaan lampu 2,5 volt sehingga tidak memberikan panas berlebih, pasokan air yang keluar dari alat semprot setiap 40 menit, serta kandungan nutrisi tanah didapat dari perbandingan media tanam, antara lain humus, kompos, dan pasir, juga penambahan pupuk cair. Air diberikan tiap 40 menit karena tanaman yang diuji cobakan berupa bayam atau kangkung sehingga tidak membutuhkan banyak air. Pemberian air dengan interval juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pembusukan tanaman. Selain itu, terrarium juga harus memiliki nilai estetika sebagai nilai tambah.
Selanjutnya adalah pembahasan untuk konsep desain. Konsep alternatif desain terarium diperoleh dari dekomposisi fungsi, yaitu perbandingan media tanam humus, kompos, dan pasir, warna lampu untuk pencahayaan, sistem penyiraman, dan jenis pupuk. Konsep yang pertama adalah kombinasi dari perbandingan media tanam 1:1:1, warna lampu merah biru, sistem penyiraman semprot, dan jenis pupuk cair. Konsep kedua dengan perbandingan 1:1/3/2, warna lampu merah, sistem penyiraman manual, dan jenis pupuk powder. Konsep yang terakhir dengan perbandingan 1/1/2, kemudian warna lampu biru, sistem penyiraman selang, dan jenis pupuk kombinasi. Skema dari setiap alternatif konsep adalah sebagai berikut. Hal yang paling membedakan setiap konsep adalah pada sistem penyiramannya. Konsep 1 dengan penyiram alat semprot di bagian kiri, konsep 2 disiram secara manual sehingga tidak ditambahkan alat apapun, dan konsep 3 menggunakan selang pada bagian kanan wadah. Konsep-konsep alternatif tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria seperti murah atau tidaknya bahan, kemudahan pembuatan yang ditinjau dari kemudahan metode penyiraman berupa manual, semprot, dan selang, perbandingan media tanam humus, kompos, pasir, pemberian nutrisi dari jenis pupuk, serta pencahayaan dari warna lampu. Matriks ini disusun dengan sistem skor 1 yaitu paling buruk hingga 10 paling baik pada variabel val untuk setiap konsep. Sementara variabel WT adalah nilai pengaruh suatu kriteria terhadap keseluruhan konsep desain. Berdasarkan hasil evaluasi konsep menggunakan matriks keputusan, dipilih konsep yang paling sesuai atau konsep dengan total skor tertinggi pada matriks yaitu konsep 1. Konsep 1 dipilih dengan beberapa pertimbangan, yaitu pertama, komposisi media tanam humus, kompos, dan pasir dengan perbandingan 1:1:1 dapat mendukung penyerapan yang lebih optimum karena perbandingan antara tiap media tanam seimbang. Selanjutnya, kombinasi warna lampu merah dan biru sangat efektif untuk membantu proses fotosintesis. Lampu berwarna merah saja hanya dapat mempercepat pertumbuhan daun, sedangkan lampu berwarna biru saja hanya mempercepat pertumbuhan bunga. Karena itu, dipilih penggunaan kedua warna lampu secara bersamaan. Selain itu, sistem penyiraman dengan alat semprot dinilai lebih mudah dibuat karena menggunakan metode reverse engineering sehingga tidak membutuhkan alat lain selain bagian-bagian yang sudah terdapat pada alat semprot pengharum ruangan. Otomatisasi waktu pada alat semprot juga dinilai efisien untuk menjaga kelembapan media tanam. Kemudian, pupuk cair dapat dikatakan sebagai jenis pupuk terbaik karena partikelnya lebih mudah diserap tumbuhan daripada pupuk powder maupun kombinasi. Terakhir, harga bahan berupa wadah, media tanam, lampu untuk pencahayaan, dan alat penyiram tergolong cukup terjangkau. Bagian selanjutnya adalah desain terperinci. Chamber kit kelompok kami berbentuk tabung berbahan plastik PVC yang dilengkapi dengan tutup yang telah dimodifikasi sebagai sumber energi dan tempat menempelnya lampu. Pada bagian samping chamber kit terdapat alat penyemprot otomatis. Kedua benda ini diberi alas berupa styrofoam yang telah diselimuti oleh karton. Tujuannya agar chamber kit mudah dibawa kemana-mana dan tidak mudah rusak. Berikut adalah tampak depan, samping, dan atas dari chamber kit.